Oke, selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis fotosintesis. Jadi kita akan mengadakan sedikit review terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut ke materi kita. Oke, sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Oke, kakak anggap kalian semua sudah bisa melihat layar kakak ya. Oke, di sini. Oke, jadi ada reaksi terang sama reaksi gelap ya di sini ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kakak mengadakan sedikit review. Oke, yang penting dijawab aja berdasarkan apa yang kalian ingat. Kalau misalnya nggak ingat, nggak apa-apa juga sebenarnya. Jadi cuman untuk uji aja. Oke, kalian juga misalnya kalau masih bingung bisa lihat ya, jawabannya ada di sini sebenarnya. Di gambar yang sedang kakak tampilkan di sini. Oke, kita cari ya. Oke, sebentar ya. Ini kakak ketik dulu soalnya, nanti boleh dijawab. Oke, bagi yang baru bergabung, sekarang sebetulnya sedang review. Karena bagi yang baru bergabung nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung, belum masih bingung dengan soalnya, nggak apa-apa, nggak perlu dijawab dulu. Untuk yang sudah hadir di pertemuan sebelumnya, apakah ingin mencoba jawab? Oke, sebentar ya. Oke, jadi bagi yang baru bergabung, mungkin kakak jelaskan sedikit ya tentang materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi ini namanya reaksi fotosintesis. Ini materi SMA-nya. Oke, bagi yang ingin mencoba jawab itu sebenarnya boleh jawab, tapi kalau misalnya mau nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Oi, Oke, karena bagi banyak yang baru bergabung ya, jadi mungkin kakak review sedikit ya tentang materi yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kita itu untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu apa? Jadi sebetulnya kita belajarnya kenapa ya siklus air dulu ya Kak. Nah, karena dia ada hubungannya nanti sama fotosintesis. Oke, mungkin kita langsung aja ke sini. Oke, oke, maaf ya jadi kakak tadi kirain yang lama semua. Oke, jadi ini fotosintesis. Kita bahas yang ini dulu. Nanti kita baru menjelaskan apa sih hubungannya dengan siklus air nanti. Oke, jadi di sini fotosintesis seperti yang telah kalian ketahui, dia membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan oksigen dan gula. Oke, sebentar nih kakak bingung jadinya. Oke, oke. Jadi ini fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan menghasilkan oksigen dan gula. Jadi ini kita review sedikit. Oke, sebelumnya kakak ingin bertanya, di sini pasti semuanya sudah familiar kan dengan yang namanya fotosintesis, sudah pernah sampai mana kira-kira belajarnya? Apakah ada yang sedia menjawab? Mungkin kalau misalnya nggak pernah, nggak apa-apa juga diketik di kolom chat.
Oke. Jadi kakak asumsi semuanya sudah tahu ya fotosintesis itu apa. Jadi mungkin ini kelas hari ini tuh lebih mendalam ya. Dia nggak terlalu spesifik ke fotosintesis itu apa gitu terjadinya dan di mana dan ada reaksi apa aja sih sebetulnya terjadi dalam fotosintesis. Jadi ini lebih spesifik kelasnya, oke, untuk hari ini. Jadi mungkin kalian semua sudah tahu kalau yang namanya untuk terjadi namanya fotosintesis itu pasti butuh cahaya matahari, butuh karbon dioksida, butuh air, dan akan menghasilkan oksigen dan gula yang akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Jadi kakak rasa untuk bagian itu semuanya udah tahu ya. Oke. Jadi sebenarnya kakak ingin bertanya dulu. Jadi ini sebetulnya menurut kalian fotosintesis itu terjadi di mana kira-kira? Ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, mungkin kakak ketik aja ya di bawah. Fotosintesis terjadi di mana? Oke, kakak sudah mengetik pertanyaan kakak. Kak, maaf Jennifer terlambat. Oke, iya nggak apa-apa Jennifer. Oke, untuk yang baru bergabung, ini sedikit brainstorming ya. Bukan brainstorming juga, dari daun. Oke, semuanya dari daun. Benar ya, sebetulnya dari daun. Fotosintesis itu jadi di daun. Jadi bukan terjadi di akar, bukan terjadi di batang, tapi dia terjadi di daun. Oke, benar ya. Tapi apakah kalian tahu kalau namanya daun itu, dia sebetulnya punya sel lain yang lebih kecil ya sebetulnya ya. Jadi daun itu terdiri dari sel lebih kecil namanya kloroplas. Di sini. Oke, dia tuh bagian dari sel namanya kloroplas dan kloroplas ini juga sel yang memberikan warna hijau ya klorofil pada tumbuhan. Jadi tempat terjadinya fotosintesis itu dia terjadi pada satu sel yang namanya kloroplas dan ini terdapat di daun. Jadi gitu ya. Jadi dia sel lebih kecil. Jadi ini daun, ada satu sel dan dalam sel ini ada organel namanya kloroplas. Oke, agak panjang ya. Oke, jadi mungkin kita lihat dulu sebetulnya proses fotosintesis itu seperti apa sebelum kita lihat kloroplas ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, jadi ini ada cahaya matahari yang dibutuhkan dan klorofil ini adalah zat hijau daun. Jadi dia memberikan warna hijau. Jadi dia ini yang memberikan warna hijaunya. Kemudian di sini ada karbon dioksida. Jadi ini yang dibutuhkan ya oleh tanaman. Karbon dioksida ini ya, dia itu berasal dari gas dibutuhkan manusia atau hewan dan juga bisa pada pembakaran dan motor atau aktivitas pabrik. Jadi itu karbon dioksida. Air bisa diperoleh oleh tanah dan diserap oleh akar dan dibawa oleh batang ke seluruh tumbuhan termasuk daun. Jadi ini ya bahan bakunya untuk untuk menjalankan proses fotosintesis ini. Oke, jadi ini namanya adalah kloroplas. Oke, mungkin boleh diperhatikan dulu gambarnya setelah ini nanti akan kakak jelaskan. Oke, sebentar kakak cek. Ini recordingnya sudah jalan ya? Oke, sudah jalan. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, jadi klorofil ada kloroplas. Jadi apa sih itu? Jadi kloroplas itu dia tuh merupakan organ sel. Jadi kan misalnya pada tubuh manusia ya, pada tubuh manusia itu kan ada yang namanya organ-organ ya. Kita ada organ paru-paru, misalnya ada usus dan sebagainya. Dan dalam sel ini juga ada yang namanya organ juga sebetulnya dalam satu sel. Nah, tapi karena dia sel yang kecil-kecil itu namanya di organel. Jadi ini sel dan yang kecil-kecil dalamnya ini ada mitokondria, ini namanya kloroplas. Kebutuhan tunjuk ini kloroplas itu namanya organel. Jadi sedikit em, istilah ya. Nah, jadi ini organel namanya kloroplas. Nah, kalau misalnya tadi kalian perhatikan, loh, Kak, ini kan namanya klorofil. Lalu tiba-tiba kok jadi ngebahas kloroplas, apa itu bedanya? Nah, bedanya gini, kloroplas ini dia adalah organelnya. Jadi organ yang kecil gitu, bagian dari sel yang terdapat di daun. Namanya kloroplas. Nah, klorofil itu apa? Klorofil itu pigmennya. Jadi klorofil itu merupakan bagian dari kloroplas. Jadi dia dapat di kloroplas. Sehingga kloroplas ini dia berwarna hijau karena adanya klorofil.
Nah, kalau chloroplast tuh dia ada strukturnya juga, jadi memang banyak ya. Nanti dalam satu tumbuhan kan nanti ada daunnya, nanti dalam daun tuh ada sel-selnya lagi, dalam sel itu pun dia ada organnya, sorry bukan organ, ada strukturnya tersendiri lagi. Jadi seperti ini isinya chloroplast. Oke, jadi mungkin pelajaran ini agak advance, tapi nggak apa-apa biar kalian tahu aja jadinya lebih detail. Sebetulnya fotosintesis itu terjadinya gimana sih? Jangan ini aja maksudnya. Jadi kalian kakak harap habis dari kelas ini kalian juga gak cuman sekedar tahu fotosintesis itu dari apa. Oh, dari cahaya matahari, nanti ada CO2 butuh air, nanti akan terbentuk oksigen dan gula. Nah, ini kalau di sini nanti kalian akan tahu juga kok bisa sih dia menghasilkan oksigen. Itu sebetulnya gimana prosesnya. Nah, kalian akan tahu di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam kloroplast itu dia ada satu tumpukan ini, namanya adalah granum. Jadi ini namanya nggak usah dihafal dulu, cuman kakak sebutkan aja ya. Nah, namanya granum tumpukan. Jadi satu tumpuk yang ini, lingkaran ini, itu namanya adalah granum. Oke, jadi namanya granum yang itu. Jadi ini nggak usah dihafal ya, cuman kakak sebutkan aja. Nah, dia ini ada membrannya, ada outer membrane, ada inner membrane, dan membran luar membran dalam. Nah, sorry, ini satu tumpuk ini. Satu tumpuk ini adalah granum, sorry. Tadi kakak bilang satu aja. Kalau satu ini aja namanya tilakoid. Jadi satu lingkaran ini namanya tilakoid. Tapi nanti kalau dia ditumpuk-tumpuk namanya digranum. Satu tumpuk namanya granum. Nah, kalau misalnya beberapa tumpuk ini, ini namanya grana. Nah, dia itu, yang namanya sel itu, dia itu nggak benar-benar kosong. Jadi sama seperti tubuh kita ya, nggak benar-benar kopong gitu isinya angin, tapi dia ada air jadinya gitu. Makanya dibilang tubuh manusia itu 70% air. Jadi sama juga seperti sel pada tumbuhan ini, si kloroplas. Dia tuh nggak, bukannya angin isinya yang di ruang kosong ini, tapi namanya stroma. Stroma itu apa? Dia itu sejenis cairan ya di dalam kloroplas. Jadi namanya adalah stroma. Nah, sebetulnya apa sih fungsi-fungsi dari di sini sebetulnya kan? Nah, ini kakak jelaskan dulu. Setelah ini kalau misalnya ada yang tanyakan, boleh banget bertanya ke kakak. Nah, jadi ini sebetulnya tempat terjadinya reaksi ya di sini. Nah, ini kakak gambarkan. Nah, ini namanya kloroplas, nama sel ini. Jadi ini kloroplas. Nah, ini yang tadi kalian lihat yang tumpuk-tumpukan seperti koin ini, itu namanya tilakoid. Nah, tilakoid ini apa sih sebenarnya fungsinya? Nah, tilakoid ini, dia tuh namanya tempat terjadinya reaksi terang. Jadi dalam fotosintesis itu ada dua reaksi yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Sebenarnya apa sih Kak? Misalnya kayak nanya gini ya, reaksi terang reaksi gelap. Nah, nama reaksi terang dan reaksi gelap itu um, leb- acuannya itu lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana reaksi tersebut dijalankan. Maksudnya gimana? Nah, sesuai namanya light reaction itu dia ada namanya ada light reaction itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu reaksi gelap. Sorry, reaksi terang. Maaf, reaksi terang. Reaksi gelap Kelvin cycle ya. Nah, light reaction itu reaksi terang atau nama lainnya itu light dependent. Jadi light dependent. Jadi dependent itu kan artinya tergantung ya. Light dependent. Jadi dia namanya reaksi terang ini sesuai namanya dia tuh membutuhkan yang namanya cahaya matahari secara langsung. Nih, cahaya matahari. Nah, itu ya, makanya reaksi fotosintesis butuh cahaya matahari. Jadi dia masuk ke tilakoid sini untuk menggerakkan si reaksi terang. Nah, reaksi terang ini adalah tahap pertama dalam reaksi fotosintesis. Jadi dalam reaksi terang ini dia itu tujuannya apa sih reaksi terang ini? Nah, jadi dia saling bergantungan dengan reaksi gelap ya. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, tapi reaksi gelap ini kok namanya reaksi gelap, Kak? Apakah dia harus terjadi dalam gelap gitu misalnya? Enggak ya, dia enggak harus terjadi dalam gelap. Sebetulnya bahasa yang tepat itu di Inggrisnya itu ada light independent reaction. Jadi independent itu artinya mandiri, artinya dia nggak tergantung dengan namanya cahaya matahari. Jadi namanya light independent. Satu light dependent, satu light independent. Jadi gitu ya. Oke, ini kakak ketik ya di sini. Kalau reaksi terang itu namanya light dependent. Nah, kalau reaksi gelap di situ Kelvin cycle ya namanya atau siklus Kelvin. Itu nama yang menemukan. Itu namanya light independent. Oke. Jadi ini ya nama-namanya.
Nah, untuk menjawab pertanyaannya, nah apakah dia harus di tempat gelap nih? Harus pada malam hari kah terjadinya? Jawabannya enggak ya, dia enggak harus terjadi di malam hari. Tapi maksudnya dengan reaksi gelap itu artinya dia tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Yang membutuhkan cahaya matahari adalah reaksi terang. Jadi reaksi terang ini untuk menjalankan tilakoid ini, ibaratnya dia tuh mesin startnya, itu mesin startnya itu butuh cahaya matahari. Jadi dia itu ibaratnya seperti barang elektronik gitu ya, dia membutuhkan listrik untuk menjalankannya. Nah, di sini powernya itu ada cahaya matahari. Nah, untuk mempower ini. Nah, nanti setelah ini berjalan, karena adanya cahaya, dia akan membentuk ini, NADPH dan ATP. Nah, NADPH, ATP itu apa sih? Nah, sebetulnya, em, ini kakak jelaskan pakai simpel aja ya. Jadi NADPH itu sebetulnya kalau misalnya kalian mau tahu singkatannya itu, dia itu adalah nikotinamid adenin dinukleotide fosfat. Panjangnya nama, jadi nggak perlu kita sebut NADPH aja. ATP itu adenosine triphosphate. Nah, oke, jadi sebetulnya apa sih gunanya dua ini? Kenapa sih dia harus menghasilkan ini dulu baru bisa ke siklus gelap? Kenapa? Kan siklus gelap ini menghasilkan gula ya, yang akan menjadi makanan bagi kita juga sebetulnya. Jadi tanaman itu kan menghasilkan namanya pati ya. Pati itu biasanya cadangan makanan untuk dia, tapi kadang-kadang bisa dikonsumsi juga oleh manusia ya. Nah, dia ini kenapa nggak langsung aja gitu ke siklus gelap? Karena kan dia yang menghasilkan makanan. Nah, kenapa siklus terang ini harus ada? Nah, siklus terang ini harus ada karena NADPH ini ibaratnya itu kayak bahan baku untuk membuat gula. Jadi kalau tanpa NADPH itu nggak bisa jadi gula. Jadi dia tuh bahan bakunya. Ibaratnya kalau mau bikin kue, NADPH itu seperti tepungnya. Jadi kan nggak bisa ya kalau bikin kue tapi nggak ada tepung terigu, nggak bakal jadi. Nah, itu seperti tepung terigunya gitu, NADPH ini. Lalu ATP ini apa? Nah, ATP ini dia seperti kalau diibaratkan tenaga kerjanya ya, yang melakukan. Jadi ibaratnya kalau membuat kue itu harus ada yang membuat ya kuenya gitu. Ada yang membuat rotinya gitu buat kuenya. Nah, itu mereka itu kayak bakernya gitu. Yang membuat siklus ini berjalan. Jadi ATP itu diperlukan buat itu. Oke, jadi NADPH itu bahan baku untuk buat gula. ATP itu yang menggerakkannya. Karena tanpa ATP, siklus ini nggak ada, maka semua ini juga tidak akan jalan. Karena nggak ada yang bekerja, sama seperti pabrik gitu. Kalau misalnya nggak ada pekerjanya, ya nggak bakal jalan gitu kan. Nah, jadi sama seperti siklus ini, dia tidak akan berjalan. Nah, mungkin kalau kalian lihat di sini, ini kok tiba-tiba nongol O2. Nah, jadi sini ya, O2. Oke, jadi kalau disimpulkan, sebetulnya ini ada H2O sama cahaya matahari itu dia sebetulnya terjadinya di siklus terang. Benar di fotosintesis, tapi kalau ditanya spesifiknya, dia sebetulnya dibutuhkan di reaksi terang. Reaksi terang. Nah, misalnya kalau kalian bingung gitu, kok bisa sih dari ini semua tiba-tiba nongol si oksigen. Nah, oksigen itu muncul dari pecahannya si H2O. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan ada oksigen ya. Ini ada oksigen. Oh, ini oksigen. Nah, oksigen ini em, dia sebetulnya akan terpecah. Dia ada H+, ada elektrolit, dan oksigen. Nanti akan kakak tunjukkan di gambar yang lainnya. Nah, nanti dia akan menjadi oksigen. Jadi dia kalau tanya oksigen itu dari mana sih? Dia sebetulnya merupakan produk samping. Dia bukan produk utama ya. Karena air ini dipecah buat apa? Untuk NADPH dan ATP ini. Lalu kenapa bisa oksigen? Iya, em, Wahyu, apakah ingin bertanya? Reaksi kimia apa tadi, Miss? Kenapa? Kurang paham saya, Miss, tentang reaksi kimia. Oke, untuk reaksi kimianya, oke, mungkin abis ini ya, Wahyu nanti akan kakak jelaskan. Oke, jadi ini sebenarnya gambar. Oke, oke, jadi sebenarnya ini gambar yang lebih simpelnya. Em, jadi kakak intinya kasih tahu dulu gimana reaksi tersebut. Oke, jadi ini gambarnya sebetulnya kurang menggambarkan semuanya sebenarnya ya. Pokoknya dari sini kalian tuh bisa tahu apa? Yang bisa kalian tahu itu adalah reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari. H2O ini yang merupakan bahan bakunya ya untuk bikin NADPH dan ATP. Dan dia tuh akan menghasilkan produk sampingan yang namanya oksigen. Jadi sebetulnya oksigen yang kita hirup, yang kita bilang dari tanaman itu sebetulnya merupakan produk samping dia dari air, molekul air yang dipecah oleh tilakoid di sini, oleh reaksi yang terjadi di sini, NTP dan ATP pindah ke siklus gelap. Jadi terjadinya
kalau misalkan nanya, ini sebetulnya terjadi tempat yang sama atau beda? Nah, sebetulnya untuk reaksi terang dan reaksi gelap itu sama-sama terjadi di kloroplas. Tapi tempatnya beda ya. Di kloroplas sih di kloroplas, tapi dia beda. Nah, kalau kalian lihat tadi itu kan banyak ya. Strukturnya itu ada berapa? Nah, ini di sini kakak hapus dulu. Nah, di sini. Nah, yang ditumpuk-tumpukan nih, yang kayak koin ini, kayak pancake ya mungkin ya, tilakoid ini. Nah, itu namanya tempat terjadinya reaksi terang. Lalu reaksi gelapnya terjadi di mana? Apakah terjadi tilakoid juga? Enggak ya, dia terjadi di kloroplas, tapi dia terjadi di stroma. Jadi stroma ini cairan di luarnya ini, sekitarannya itu tempat terjadinya reaksi gelap. Oke, jadi gitu ya, untuk sementara tempat reaksinya. Oke, tunggu di sini dulu ya. Untuk yang simpelnya, mungkin kakak tanyakan dulu ya. Oke, mungkin apakah masih ingat? Sebentar nih kakak tanya, apakah tempat terjadinya terang dan reaksi gelap sama? Oke, sekarang kakak tanya dulu sebelum kita lanjutkan, apakah tempat terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap sama? Oke, apakah ada yang ingin mencoba jawab? Mungkin boleh open mic atau ketik aja di kolom chat ya atau tidak. Oke, Arga jawab tidak. Apakah ada lagi yang lain? Oke, Wahyu jawab tidak. Boys jawab tidak. Oke, banyak jawab tidak. Betul lah, berarti kalian sudah menyimak ya berarti ya. Jawaban tidak, karena satu terjadi di tilakoid, itu reaksi terang, dan reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Jadinya dia itu tidak terjadi di tempat yang sama. Tapi kalau misalnya kakak tanya, apakah keduanya terjadinya di kloroplas? Jawabannya adalah iya. Oke, jadi gitu ya. Ini, oke, kakak ingin bertanya dulu di sini. Untuk bagian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk bagian yang ini, karena setelah ini mungkin oke, tidak. Benar tidak. Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Maksudnya untuk bagian ini, sebelum kita lanjutkan ke reaksi kimianya. Oke. Oke, mungkin untuk bagian reaksi kimianya, itu kakak nggak akan jelaskan terlalu detail, kecuali misalnya ada yang penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, akan kakak jelaskan. Oke, tetap akan kakak jelaskan. Nah, ini kita nggak pelajarin semua kok, tenang aja. Jadi di sini. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi di fotosintesis. Nggak, katanya ribet ya, tapi kakak janji kok sebetulnya nggak ribet-ribet banget. Ini dia nggak ada visual yang bagusnya, yang gambar yang apa banget ya, tapi dia lebih ke suatu skema ya ini ya. Oke, ini pelajarannya itu sebetulnya pelajaran kakak kuliah di SMA. Jadi kalau kalian bisa mengikuti akan bagus, tapi kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa ditanyakan aja ke kakak. Oke, jadi ini sekat ini artinya nih light reaction. Ini semua reaksi terang dan ini semua reaksi gelap. Jadi kakak nggak akan jelaskan terlalu detail. Nanti kita akan lanjutkan ke jenisnya fotosintesis aja. Tapi ini untuk pengetahuan umum aja ya jadinya. Oke, jadinya kenapa sih kita butuh cahaya di sini di light reaction? Kenapa kenapa nggak bisa kayak siklus gelap aja? Nah, kalau kalian lihat di sini namanya light. Jadi sini ada cahaya di sini. Ini cahaya. Ini yang kakak kasih hijau-hijau gini itu cahaya. Cahayanya dari mana? Dari matahari. Nah, dia akan masuk ke namanya klorofil. Jadi klorofil ini pigmen tadi yang kakak bilang itu ya. Nah, pigmen itu. Nah, pigmen ini dia itu baru bisa nyala, ibaratnya dia tuh seperti kayak kipas angin. Misalnya kipas angin aja umpamanya. Nah, kipas angin tuh kalau kita nggak colokin, maksudnya kipas bukan kipas yang dicas gitu ya, tapi kipas yang perlu dicolokin kabel itu kan dia hanya bisa nyala atau digerakkan ketika ada listrik ya, ketika kita colokkan ke listrik. Jadi sama dengan klorofil ini, dia kalau nggak ada cahaya matahari dia tidak akan bisa berjalan. Jadi dia harus ada cahaya matahari yang masuk. Nah, setelah ini berfungsi, dia akan masuk ke sini.
sorry, di sini dulu ya. Oke, jadi dia klorofil untuk menghidupkannya. Nah, kemudian di saat yang bersamaan ada air di sini. Nah, air ini merupakan bahan bakunya ya di sini. Nah, ini namanya fotolisis air. Fotolisis itu sebenarnya apa? Nah, kalau misalnya kalian belajar fotosintesis pasti bakal dengar ya. Kalau foto itu artinya cahaya, lalu sintesis itu artinya pembentukan. Nah, kalau lisis itu artinya pemecahan. Jadi kebalikannya ya. Kebalikan dari sintesis. Jadi kalau sintesis itu membentuk atau membangun dari unsur-unsur yang dari yang sederhana ke molekul, tapi kalau namanya lisis itu dia terbalik. Dia dari molekul dia akan memecah itu menjadi unsur-unsur. Jadi ini akan dipecah dan akan menghasilkan ini namanya, menghasilkan OH. Dan dia akan masuk ke klorofil. Nah, kalau kalian lihat ini kan nanti ada ini tuh dua OH di sini. Dia akan ke sini. Nah, ini oksigen ini. Oksigennya nanti, sorry, ini O ini akan menjadi oksigen, akan menjadi sisa oksigen. Lalu ini hanya kenapa, Kak? Kenapa nggak air aja? Kenapa jadi oksigen aja? Hanya kemana? Nah, hanya ke sini hidrogennya. Oke, jadi air itu terdiri atas dua unsur, terdiri atas hidrogen dan oksigen. Oksigen itu nggak terpakai, jadi dia akan dikeluarkan oleh si sel tumbuhan ini. Nah, itu yang oksigen yang kita hirup oleh tanaman tuh itu ya oksigen yang kita hirup dari tanaman. Nah, kalau misalnya hidrogen itu dipakai, dia jadi ion, jadi akan dipakai ke sini. Nah, tadi proses yang airnya sudah dipecah itu dia akan masuk nih ke klorofil. Masuk ke klorofil itu gunanya untuk apa? Nah, untuk tadi ada yang dipakai untuk ATP, dia akan menjadi energi. Jadi manusia, apakah manusia juga ada ATP? Ada jawabannya ya. Manusia juga ada ATP. Jadi ATP ini gunanya untuk energi beratnya. Nah, kemudian jadi sisanya lagi akan kemana? Dia akan ke sini. Akan untuk NADPH. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini kan NADP. Ini jadi ada plus H-nya. H-nya dari mana? Dari hidrogen yang dibawa oleh air tadi. Jadi gitu aja sebenarnya. Nggak harus dihafal, tapi intinya biar kalian tahu aja sebetulnya apa sih yang terjadi di reaksi terang. Jadi ini sedikit penjelasan ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, ini NADPH-nya akan dikeluarkan dari tilakoid ke stroma. Stroma itu jadi cairan yang ada di kloroplas. Dia akan dibawa. Dan ini kakak nggak akan sebutin satu-satu namanya, dia banyak sekali enzimnya. Tapi intinya dari sini ATP dipakai, NADPH ini dia akan melalui serangkaian proses untuk membentuk glukosa. Jadi banyak ATP yang terpakai ya, energi yang terpakai untuk membuat ini. Nah, sebetulnya NADPH ini dan CO2. Jadi CO2 ini merupakan sebetulnya kerangkanya dari ini ya, apa namanya? Dari gula. Nah, kenapa? Karena gula ini kalau kalian lihat dia kan C6, 12O6 ya. Nah, kita dapat hidrogen dari sini, dari NADPH, tapi kita dapat CO2 dari mana? Dari sini. Dari sini ya. Makanya kita membutuhkan karbon dioksida dia untuk gula sebenarnya. Oke. Miss mau bertanya seputar reaksi kimia. Bagaimana terbentuk reaksi kimia terhadap tumbuhan? Bagaimana proses reaksi kimia terhadap tumbuhan? Oke, jadi untuk pertanyaan terhadap reaksi kimia, jadi sebenarnya ini semua reaksi kimianya ya sebenarnya untuk pertanyaan Wahyu. Ya, ini reaksi kimianya. Tapi kalau untuk pada tumbuhan tuh dia berbeda mungkin ya dengan di pelajaran kimia. Dia ini lebih ke yang enzimatis sebenarnya kalau dalam biologi. Jadi dalam tumbuhan ini seperti ini. Jadi ini semua sebetulnya reaksi kimia semua namanya. Apa lagi ya? Jadi proses pemecahan air ini, fotolisis ini juga boleh dikatakan dia reaksi kimia. Begitu juga ini. Cuman ini kakak nggak tampilin ininya ya, apa namanya, proses step by step untuk di bagian ini. Jadi dari NADPH ini sebetulnya dia dari CO2, dia ke sini, itu dia membutuhkan enzim. Sebetulnya dia membutuhkan enzim sehingga menjadi glukosa. Kalau misalnya kalian pengen tahu lagi tentang reaksi dan gelap dan terang, boleh banget ya. Nanti mungkin kakak akan persiapkan di materi selanjutnya. Karena kakak nggak ada slide-nya untuk saat ini, jadi slide-nya cuma ini dulu ya. Tapi ini kakak ada contoh-contoh lainnya.
Oke, kalau misalnya kalian mau tahu lebih mendalam tentang ini, pertemuan selanjutnya akan kakak bahas lagi. Cuman untuk pelajaran ini sebenarnya pelajaran kuliah ya, ini kakak juga dapatnya pas kuliah. Kita mungkin bahasnya lebih ke general dulu. Nanti setelah ini, kalau misalnya sudah tahu generalnya, kira-kira gimana, nanti kita baru klik itu. Oh ternyata seperti ini gitu, reaksi yang terjadi. Jadi ini sebetulnya namanya reaksi kimia ya, yang terjadi pada tumbuhan. Oke, semoga em, sudah menjawab pertanyaannya Wahyu ya. Oke. Oke, selain dari Wahyu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau misalnya kalian ngeliat diagram ini, ada yang mau nanya nih, ada yang tadi belum kakak jelasin. Misalnya, Kak, misalnya apa sih ini? Misalnya gitu. Kenapa dari ATP jadi ADP misalnya gitu? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kakak lanjutkan? Mau bertanya soal diagram ini, boleh. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, penasaran misalnya gitu dari sini, nggak apa-apa tanyain aja. Atau misalnya mau dijelaskan lagi. Apakah semuanya yakin? Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut aja. Oke, jadi mungkin tadi kakak sesuai yang pertanyaan ini. Oke, ada yang chat di sini. Oke, apa hubungan dan beda ATP dan ADP? Oke, pertanyaan dari Wahyu. Oke, jadi sebetulnya ATP dan ADP itu sebetulnya sama ya sebetulnya ya. Bukan sama banget, tapi dia ada hubungannya. Nah, kalau kalian tahu tadi ATP itu adalah adenosine triphosphate. Jadi maksudnya adenosine triphosphate itu apa? Dia bentuknya seperti ini. Kakak gambarkan ya di sini. Sebentar, ini kakak hapus dulu. Ini kakak iris all aja ya. Nah, ini struktur dari ATP. Jadi anggaplah ini adenosin. Nanti dia kakak gambar dulu. Ada bentuk ini. Ini namanya ATP. Adenosin triphosphate. Sebentar ini kakak ketik aja ya. ATP itu adenosin triphosphate. Nah, itu ATP. Nah, jadi kalian harus tahu dulu strukturnya gimana ATP dan ADP biar lebih ngerti. Nah, ATP ini yang gede ini namanya adenosin dan tiga titik ini ada triphosphate adalah fosfat. Oke, tiga fosfat. Nah, kenapa tri? Karena dia ada tiga fosfat yang melekat di adenosin. Makanya namanya ATP, adenosin triphosphate. Lalu ADP ini apa? Nah, ADP itu sama, dia seperti ini juga ada adenosin, tapi dia yang melekat di sini itu fosfatnya hanya dua. Atau dengan nama lain adenosin difosfat. Berarti ada juga dong kalau misalnya satu fosfat. Ada namanya adenosin monofosfat. Jadi adenosin monofosfat itu dia satu aja fosfatnya. Jadi AMP namanya. Tapi dia jarang ya. Rata-rata yang kita pakai itu kalau nggak ATP, ADP. Nah, jadi itu ya untuk perbedaannya itu sudah kakak jawab. Bedanya di jumlah fosfatnya. Kalau di ATP dia ada tiga fosfat, di ADP ada dua fosfat. Nah, untuk hubungannya itu apa? Nah, hubungannya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di kenapa di reaksi terang ADP ini jadi ATP, tapi kenapa sih di reaksi gelap ATP yang jadi ADP? Jadi sebetulnya apa sih hubungannya? Nah, hubungannya itu reaksi terang ini dia ada yang namanya terjadi reaksi elektron transport system. Jadi sebetulnya elektron transport system ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk membuat energi. Nah, ini di pelajaran biochemistry ya, di biokimia itu misalnya kalau kalian pengen tahu boleh ditonton dulu videonya karena panjang banget itu. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu secara ringkasnya apa elektron transport system ini adalah proses pemindahan elektron. Nah, kalau kalian di sini tuh di sini
Dan dia itu gunanya untuk membuat ATP atau membuat energi. Jadi secara singkat itu aja, electron transport system. Nah, jadi ADP ini yang awalnya cuma hanya 2 fosfat, dia akan menjadi 3 fosfat. Jadi satu fosfat ini, satu fosfat dilepaskan itu, dia itu untuk biasanya, dia ketika, ADP menjadi ATP itu ketika terjadi pembentukan energi. Jadi kalau misalnya membentuk energi, dia itu akan menambah satu fosfat. Tapi sebaliknya, karena dia elektron transport system ya, elektron transport system itu gunanya untuk membuat energi. Jadi bukan untuk memakai, tapi untuk membuat. Nah, tapi kenapa di dark reaction itu kita ATP jadi ADP? Nah, ATP ketika jadi ADP itu artinya terjadi pemakaian energi. Jadi kalau ketika satu fosfat ini terpakai, dia itu digunakan untuk menjalankan reaksi ini. Baru bisa berjalan ketika ATP menjadi ADP. Nah, satu fosfat terbuang, dia akan menjadi ADP. Jadi itu terjadi ketika suatu reaksi itu membutuhkan energi. Jadi kalau ADP ini, KTP dia terbaliknya. Dia sebaliknya. Dia itu terjadi ketika suatu reaksi itu sedang membentuk energi. Nah, kenapa sih yang di reaksi terang ini membentuk energi? Kenapa yang di reaksi gelap ini dia memakai energi? Nah, kenapa? Karena di reaksi terang ini dia itu terjadi namanya fotolisis. Nah, fotolisis itu dia itu namanya lisis ya. Lisis itu artinya suatu molekul yang lebih besar, H2O ini molekul air. Nah, ketika dia dipecah, dia itu cenderung akan membentuk energi. Jadi ketika terjadi molekul itu yang dipecahkan jadi unsur-unsur lebih kecil, jadi molekul jadi dari satu molekul menjadi unsur yang lebih sederhana, bentuk lebih sederhana, dia itu akan menghasilkan energi. Oleh karena itu ADP menjadi ATP. Tapi sebaliknya di reaksi gelap kita tuh membentuk dari yang namanya CO2, dari ada yang ada karbon, ada oksigen dan ada hidrogen, ya. Kita tuh membentuk gula yang strukturnya lebih kompleks. Jadi H12O6. Otomatis gula ini dia lebih kompleks ya daripada yang namanya CO2. CO2 ini lebih simpel molekul ketimbang C6H12O6. Dari kelihatannya sudah tahu ya, dia hanya terdiri satu karbon dan dua oksigen. Sedangkan gula itu terdiri atas 6 karbon, 12 hidrogen dan 6 oksigen. Jelas lebih kompleks ini ya, lebih kompleks ini. Nah, ketika suatu molekul yang lebih sederhana atau suatu unsur membentuk suatu molekul yang lebih kompleks, dia itu cenderung akan, bukan cenderung lagi ya, dia akan membutuhkan energi. Makanya ATP ini dipecah jadi ADP. Jadi satu fosfat terpakai itu ya dia digunakan untuk energi. Oke, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira semoga penjelasan kakak sudah cukup jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait bagian yang reaksi gelap dan reaksi terang? Oke, dari Wahyu sudah jelas. Yang lainnya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan aja. Jadi intinya seperti itu ya. Ketika terjadi, kalau kalian perhatikan, diagram ini kelihatannya dari H2O dia jadi lebih simpel. Jadi di sini satu H plus, satu menjadi oksigen aja. Jadi terpecah. Jadi dua ini terpecah. Jadi hidrogen sama oksigen. Nah, ini kakak jelaskan sedikit ya. Ini reaksi kimianya ya. Kan H2O tuh kalau kalian lihat di sini, kita mungkin bahas reaksi terang reaksi gelap aja ya hari ini ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja. Em, Mungkin yang sudah pernah ikut kelas kakak itu sudah tahu, sudah masuk ya tentang jenis-jenis fotosintesis, tapi itu kita mungkin bahas di pertemuan selanjutnya aja. Nah, kalau kalian perhatikan H2O ini terdiri atas dua hidrogen, indeksnya dari sini, dan terdiri atas satu oksigen. Nah, kenapa di sini dua H plus? Nah, itu dia. Sebenarnya sama aja mau di sini atau di sini. Apakah sama? Enggak ya. Untuk hidrogennya sama, tapi untuk oksigennya tidak. Nah, jadi di sini indeks ini dia tuh mau nunjukin kalau dalam satu molekul air itu yang ada dua itu cuma atom hidrogen, oksigennya hanya satu. Makanya dia bikinnya kecil di sini. Tapi setelah dia dipecah, dia itu menunjukkan kalau atom hidrogen ini terdiri atas dua. Jadi sekali dipecah dari H2O itu terdiri atas dua hidrogen ini langsung terpecah, terjadi satu kesatuan. Makanya dia langsung ada dua H. Karena memang dari molekul air itu ada dua hidrogennya. Nah, lalu kenapa ini oksigennya ada indeks 2 tapi ada separuh di sini?
Nah, karena oksigen sendiri sebetulnya dia kalau di unsur bebas, oksigen itu makan unsur bebas itu dia nggak boleh satu aja gini. Oh, itu nggak bisa. Dia harus dua, dia O2. Jadi mana-mana oksigen itu selalu tulisnya O2. Nah, kenapa ada separuhnya? Nah, kalau separuh ini kan dia mestinya terdiri dari dua. Tapi ternyata dari pepecahannya H2O ini kita tahu sendiri ya, kalau molekul air ini hanya terdiri dari satu oksigennya yang satu. Jadi makanya separuh O2. Karena setengah itu dikali dua dia sama dengan satu. Makanya di sini jadinya setengah O2. Oke, jadi gitu ya. Mungkin kalau ada yang bertanya. Nah, misalnya apa sih Kak di sini? Kakak jelaskan diagramnya aja. Kenapa ada siklek dan non siklek? Jadi siklek itu dia satu putaran, sesuai namanya, dia satu cycle. Tapi non siklek itu tidak satu cycle. Jadi siklek itu guna untuk apa? Nah, siklek ini gunanya ketika si tumbuhan itu kekurangan ATP, kekurangan tenaga kerja hebatnya. Dia mau merekrut tenaga kerja lebih. Jadi ada siklek namanya. Biar ATP lebih banyak. Lalu non siklek itu apa? Non siklek itu untuk benda pH. Jadi kalau non siklek ini terjadi, dia langsung ke reaksi gelap. Tapi kalau siklek ini dia muter-muter aja di reaksi terang. Jadi itu bedanya ya. Kalau kalau non siklek dia ke reaksi gelap, tapi kalau siklek itu dia muter-muter aja di reaksi terang, membentuk ATP yang banyak. Oke, jadi itu aja ya untuk penjelasan kakak di sini. Oh ya, mungkin kalian perhatikan ya di sini kenapa sih ada CO2. Nah, kalau air tadi kita sudah tahu ya kalau cahaya matahari itu diserap sendiri oleh tumbuhannya sama seperti manusia ya membutuhkan vitamin D, kita olahraga pagi hari nanti kan tubuh kita ya kulit kita yang menyerap cahaya matahari tersebut ini sama seperti daun. Nah, jadi kita udah tahu cahaya matahari itu masuknya dari mana. Nah, kalau air itu dari mana? Air itu dari akar. Jadi akar ya diangkut oleh akar ke seluruh tumbuhan, masuk daun jadi ya, nanti keserap. Nah, mungkin ada yang bertanya kira-kira CO2 itu sebetulnya dari mana sih datangnya? Kok tiba-tiba muncul si CO2 ini? Apakah dia berasal dari dalam tumbuhan? Tadi bukannya CO2 dari manusia. Nah, dia berasal dari luar ya, dan dia tuh masuk lewat daun tuh dia ada satu tempat di sini. Jadi misalnya ini kan daun. Di daun itu dia sebetulnya ada permukaan yang seperti ini. Mungkin kakak tunjukkan gambarnya langsung ya. Sebentar. Nah, di sini. Apakah sudah familiar ya namanya stomata? Jadi itu mulut daun. Jadi CO2 itu masuk dari mulut daun jadinya ibaratnya gitu. Jadi ada udara dari luar yang mengandung CO2, dia mau buka stomatanya atau mulut daunnya, nanti CO2 itu akan masuk lewat stomata namanya. Jadi gitu. Oke, kita masih ada waktu 15 menit. Mungkin kakak bertanya dulu ya di sini ya. Apa yang mau kalian lanjutkan? Penjelasan? Oke, sebentar ya. Penjelasan. Atau Oke, di sini kakak bertanya ke kalian di kolom chat. Kita masih ada waktu 15 menit. Kalian lebih mau mendengar penjelasan tentang penjelasan lebih lanjut tentang reaksi gelap dan reaksi terang atau hubungan siklus air dengan fotosintesis? Mungkin boleh dijawab dulu ya. Misalnya ada yang ingin ini. Soalnya materi kita banyak, jadi kakak berdasarkan ini aja. Oke, apakah ada yang ingin berpendapat? Mungkin kalian pinginnya itu kakak menjelaskan lebih lanjut atau gimana? Oke, kalau dia siklus air dengan fotosintesis, oke. Yang lainnya apakah sama? Kalau misalnya nggak ada yang lainnya berpendapat, kakak ikut Claudia aja ya. Oke, sudah 47. Kalau nggak ada pendapat lain, kakak ikut Claudia aja ya. Jadi kita bahas siklus air dengan fotosintesis. Nah, jadinya kalau misalnya kita lihat siklus air, jadi banyak ya yang kita pelajari hari ini, langsung semuanya.
in general aja. Nah, siklus air ini kalian pasti sudah familiar banget ya. Ada yang namanya presipitasi. Presipitasi itu apa? Ketika apa namanya terjadinya hujan itu presipitasi. Evaporasi itu dari apa namanya dari sungai misalnya gitu, dari laut dia airnya itu menguap, itu namanya evaporasi. Lalu kalau tempat terjadinya tempat pembentukan awan, tempat lagi, proses pembentukan awan namanya kondensasi. Nah, dari kondensasi nanti ketika dia sudah banyak uap airnya maka dia akan jadi presipitasi. Nah, lalu di tengah-tengahnya ada namanya transpirasi. Jadi sebenarnya apa sih transpirasi itu? Kok dia sama kayak evaporasi ya gambarnya ya, jadi apa bedanya? Oke, jadi kakak jelaskan di sini. Jadi evaporasi itu, dia itu air yang menguap dari, yang memang sumbernya air, misalnya seperti air dari danau, dari sungai, dari laut, itu namanya evaporasi. Tapi transpirasi itu dari tanaman. Loh, kok bisa dari tanaman sih? Kok tanaman bisa transpirasi? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya dari sini. Nah, tadi kalian masih ingat ya, tadi kakak sudah jelaskan caranya tumbuhan itu dapat CO2 itu dari mana? Dari stomata ya, dia membuka stomatanya. Iya benar tadi dari Persida Silva ya. Iya benar dia dari stomatanya. Jadi CO2 itu masuk dari stomata. Nah, tapi dia sebetulnya ada lagi yang terjadi ketika dia membuka stomata. Apa terjadi? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kakak zoom biar semuanya bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini kakak kasih kotak. Nah, ini stomata yang terbuka. Ini CO2 misalnya ini CO2 nih. Dia akan masuk lewat mulut daunnya terbuka ini. Nah, mulut daunnya terbuka ini, ketika masuk CO2, dia akan keluar yang namanya air. Jadi ingat ya tadi ya, di reaksi terang itu kan ada airnya. Nah, itu bisa keluar juga airnya. Sebelum dia sempat dia bentuk jadi energi, dia membentuk ATP, NADPH segala macam itu dia bisa keluar air itu ketika stomata itu dibuka. Kenapa sih stomatanya harus dibuka? Kalau kalau misalnya em, buang-buang air, kenapa harus dibuka? Nah, itu dia karena untuk membuat gula, tanaman membutuhkan CO2. Untuk membutuhkan CO2, dia butuh membuka stomatanya dan resikonya air juga ikut keluar dari stomata tersebut. Jadi itu memang resikonya ya. Nah, lalu prosesnya keluarnya H2O ini namanya adalah transpirasi. Jadi namanya transpirasi ini. Transpirasi. Oke, dari sini udah kebayang ya hubungannya fotosintesis dan transpirasi itu apa? Untuk ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Mungkin tentang siklus air sendiri atau mungkin tentang transpirasi atau fotosintesis lagi apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, kalau untuk air sendiri kalian pasti sudah tahu ya. Nah, itu kan makanya ada namanya air sumur. Jadi air sumur itu dia dari dalam tanah. Nah, air dalam tanah ini biasanya akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Nah, dia akan melalui silem ke daun. Nah, biasanya sebelum daun ini dia ini ya, kayak tadi kakak sedikit pengulangan aja ya untuk review. Jadi dia tersimpan di daun untuk sebetulnya reaksi terang. Cuman karena dia membutuhkan CO2 untuk membentuk gula, jadi dia membuka stomata, airnya juga ikut keluar. Jadi seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kakak yang kasih pertanyaan nanti di kolom chat. Kita akan mengadakan review sedikit ya. Ini kakak mungkin tag aja pertanyaannya ya. Oke, mungkin ini masih ingat banget ya. Sebentar. Oke, pembentukan gula terjadi pada reaksi.
Oke, jadi di sini kita masih punya waktu 8 menit. Kakak sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Jadi kalian nggak harus menjawab semua, tapi kalau bisa jawab semua bagus. Tapi kalau misalnya jawab salah satu aja juga nggak apa-apa. Yang kalian ingat aja. Oke, kakak kasih waktu kira-kira 3 menit, karena setelah itu kita akan bahas. Jadi nggak harus dijawab semua kok. Oke, untuk nomor satu, pembentukan got terjadi pada reaksi. Oke, Boys jawab reaksi gelap, Diego jawab reaksi gelap. Oke, nomor 2 dan 3 boleh dijawab juga. Oke, nomor 3 jawab Tony, iya. Apakah evaporasi dan aspirasi sama? Jadi maksud kakak ini apakah samanya itu benar-benar yang sama tok ya gitu, misalnya hanya sinonim ya. Kalau ada sedikit perbedaan maka kalian jawab tidak. Oke, kakak kasih waktu sampai lewat 56 ya. Nanti setelah ini kita akan bahas jawabannya. Oke, sebentar. Oke, nomor 2 banyak yang jawab transpirasi. Oke, Jennifer reaksi gelap transpirasi iya. Transpirasi iya. Oke, jadi sepakat ya. Oke, tunggu sebentar. Ini kakak dapat pertanyaan dari Wahyu. Pembentukan reaksi kimia terhadap tumbuhan. Oke, jadi ini kakak sudah seperti sudah menjawab ya sebelumnya. Oke, jadi untuk reaksi kimia itu sebenarnya reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu sebentar ya. Jadi sebetulnya reaksi kimia itu apa sih? Kita harus tahu dulu. Jadi reaksi kimia itu ya dia tuh suatu proses ya. Satu proses itu ketika suatu zat itu diubah menjadi zat baru ya. Zat barunya itu sebetulnya bukannya benar-benar baru banget, tapi dia tuh terbentuk dari unsur-unsur yang sudah ada. Antara dia itu menjadi molekul yang lebih kompleks atau enggak yang lebih sederhana. Itu namanya reaksi kimia. Jadi contoh reaksi kimia dalam tumbuhan itu apa? Contohnya itu fotosintesis yang barusan kita bahas tadi. Jadi itu namanya reaksi kimia pada tumbuhan ya. Itu namanya fotosintesis salah satunya. Reaksi gelap, reaksi terang itu namanya semua reaksi kimia pada tumbuhan. Jadi itu namanya fotosintesis, atau ada juga namanya respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu nggak terjadi pada tumbuhan. Oke, sebentar kakak cek dulu. Respirasi. Oke, banyak jawab respirasi, reaksi kuat dia. Oke, selanjutnya kita bahas. Kakak izin jawab pertanyaan tadi lagi ya. Nah, jadi sebetulnya pada manusia dan tumbuhan juga itu terjadi namanya respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu ketika ya gula yang menjadi bahan bakar ya. Kita kan juga makan karbohidrat itu kan gula ya. Dan apa namanya? Oksigen itu dia itu akan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Jadi kalau kita bernapas ya kita ngerasa pas kita mengeluarkan napas itu kan dia ada kayak uap air. Nah, itu kita menghasilkan air. Jadi ketika respirasi seluler terjadi, itu kita akan menghasilkan namanya karbon dioksida dan begitu juga namanya uap air. Jadi namanya satu reaksi kimia yang terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Tapi bedanya kita dengan tumbuhan itu, kita tuh nggak bisa berfotosintesis. Kenapa? Karena kita tidak punya namanya yang namanya kloroplas. Kita nggak punya. Begitu juga dengan hewan juga nggak punya. Jadi yang punya cuma tumbuhan. Jadi tumbuhan itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa melakukan kebalikan respirasi seluler dan fotosintesis. Jadi itu Wahyu ya itu namanya adalah reaksi kimia pada tumbuhan. Jadi bagaimana sih terjadinya? Nah ini kakak agak bingung ya jawabnya. Sebetulnya pada manusia itu juga kok bisa ya terjadi reaksi kimia. Nah, itu reaksi kimia itu sebetulnya bisa terjadi oleh namanya biasanya enzim. Jadi pada tumbuhan atau pada manusia itu nanti ada enzim dan organ-organ tertentu ya yang menghasilkan enzim tertentu. Dia itu baru bisa menghasilkan, sorry, maksudnya menggerakkan yang namanya reaksi kimia ini. Lalu kenapa sih kakak bilangnya tertentu? Kenapa nggak muncul spesifik? Nah, karena enzim itu adalah katalis ya penggerak dalam tubuh manusia itu dia sangat spesifik. Jadi misalnya kalau antara enzim yang terjadi pada misalnya pada hati atau pada lambung itu sangat berbeda enzimnya. Jadi kakak
Kalau misalnya sebutin salah satu itu bakal banyak banget. Jadi dia spesifik sekali dan reaksinya itu yang akan dipecah itu dia juga sangat-sangat spesifik. Misalnya amilase itu dia khusus memecah amilum. Jadi jenis karbohidrat ya. Nah, kalau misalnya kakak punya laktase, dia itu khusus memecah karbohidrat pada susu. Jadi dia sangat spesifik. Jadi enzim itu. Dan itu semuanya ada tubuh manusia. Contoh-contoh enzim yang ada pada tubuh manusia. Dan itu mungkin jawaban dari pertanyaan Wahyu ya, kenapa bisa terjadi reaksi kimia. Jadi kalau pada tumbuhan sendiri ini kenapa bisa terjadi? Karena untuk membentuk suatu molekul ya, dia pasti harus terjadi. Terjadinya itu di organ yang namanya klorofil ini. Ini reaksi kimia. Jadi cahaya ini juga bisa menggerakkan namanya reaksi kimia tadi. Terjadi fotolisis, ini reaksi kimia juga. Kok bisa terjadi? Karena adanya cahaya yang memecah si air ini. Jadi ketika cahaya datang, air ini akan terpecah menjadi oksigen dan hidrogen. Jadi itu ya, jadi H+. Jadi ini bentukan H+ dan oksigen namanya adalah reaksi kimia. Dan dia itu terjadi karena adanya cahaya matahari, dia memecah molekul air dan terbentuklah dua ini. Jadi kurang lebih itu ya untuk satu contohnya. Kalau bisa tanya bagaimana reaksi kimia, ini semua reaksi kimia sebenarnya. Oke, jadi kakak harap pertanyaan dari Wahyu sudah terjawab ya. Agak panjang, soalnya itu memang agak panjang ya. Oke, untuk jawaban kalian kakak sudah baca satu. Jawaban kalian itu nomor 1 benar. Pembentukan gula itu terjadi pada reaksi gelap ya. Lebih tepatnya di stroma. Tapi benar jawabannya reaksi gelap. Karena kakak memang tanyanya reaksi. Jadi benar, itu namanya reaksi gelap. Kalau misalnya kakak tanyanya yang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen, produk samping oksigen itu namanya reaksi terang. Oke, sudah nyimak berarti. Untuk pertanyaan nomor 2, proses hilangnya air dalam bentuk uap dari tumbuhan itu disebut apa? Transpirasi. Benar ya? Transpirasi namanya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, kakak perhatikan pada jawab iya ya. Oke, jadi apakah evaporasi dan transpirasi sama? Itu sebetulnya secara literal itu benar dia sama. Kenapa? Karena dia itu sama-sama proses menguapnya air. Tapi kalau misalnya tanya apakah benar-benar sama, itu jawabannya tidak. Kenapa? Karena evaporasi itu terjadi oleh penguapan air ya dari mata air langsung, bisa dari sungai, dari danau, dari laut, air yang benar-benar menguap. Tapi transpirasi itu berbeda karena dia berasal dari jaringan tumbuhan. Jadi dia khusus untuk tumbuhan aja transpirasi. Tapi kalau evaporasi itu untuk semua yang sumber mata air hebatnya ya. Kayak misalnya air dari manapun itu kalau menguap itu namanya evaporasi. Tapi kalau transpirasi itu khusus dari jaringan tanaman. Jadi air yang keluar dari tumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian bilang iya sama-sama menguapkan menghilangkan air dengan melalui uap air, itu jawabannya benar, dia sama. Tapi kalau misalnya apakah benar-benar sama, dia beda sumbernya. Satu dari air secara langsung ya, misalnya kayak sungai, danau dan sebagainya. Tapi kalau transpirasi itu dari jaringan tumbuhan. Oke, jadi semoga kalian mempelajari sesuatu hal baru ya dari kelas hari ini. Kakak mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan, ada pertanyaan kalian yang mungkin belum terjawab. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan bahas tentang fotosintesis. Mungkin kakak akan review lagi untuk terkait yang reaksi terang dan reaksi gelap. Dan kita juga akan bahas jenis-jenis dari fotosintesis. Jadi itu aja ya untuk kelas hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kalau misalnya untuk pertemuan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, boleh diinterupsi tanyakan. Seperti Wahyu tadi tanyakan aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya telah hadir di kelas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, Sampai Miss. jumpa, Kak. Sampai jumpa, Kak. Masih, Kak. Makasih Bye, Miss. Kak. Makasih Kak. Bye. Makasih Kak.